Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada. Saya senang boleh kembali ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara di jam dan waktu yang Bapak Ibu Saudara saat ini boleh sama-sama dengan saya akan berbagi kebenaran firman. Kiranya apa yang saya sampaikan boleh jadi berkat. Mari seperti biasa sebelum kita bersama-sama mendengar kebenaran firman, saya mengajak kita sekalian boleh berdoa terlebih dahulu, mohon hikmat dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau hari ini, jam ini dimanapun kami berada, kami boleh kembali diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong agar apa yang hamba-Mu ini sampaikan jauh daripada sempurna, tapi kiranya Roh Kudus Engkau akan menerjemahkan lebih lanjut dan jadikan itu rema buat kami. Kami perlu Tuhan, kami perlu kebenaran firman Tuhan yang akan senantiasa menuntun langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama saya kita akan melihat dalam Mazmur 31 ayatnya yang ke-16 dan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 31 ayat 16 dan 17. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Ayat 17. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 17 itu menjadi ayat mas kita. Dikatakan oleh si pemazmur bahwa dia meminta dalam doanya kiranya Tuhan itu boleh menyinari dia. Artinya dikatakan di sana, buatlah wajah-Mu Tuhan bercahaya atas hamba-Mu. Artinya dia rindu bahwa cahaya wajah Tuhan itu menyinari dia setiap waktu. Supaya apa? Dikatakan dalam kalimat berikutnya, selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang bagaimana kasih setia Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Si pemazmur menyadari betul bagaimana dia bisa selamat itu bukan karena kekuatan dia, tapi semata-mata karena kasih setia Tuhan yang ada dalam hidup dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mendapat sebuah kiriman di grup WA begitu, dan saya kira Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang mungkin mendapatkan hal yang sama. Saya dapat berkat banget dari kesaksian atau dari cerita itu begitu ya. Jadi dikatakan di sana ada kisah seorang raja dan pelayan. Satu kali raja dan pelayan yang cukup setia ini pergi ke hutan begitu ya. Mereka pergi ke hutan sama-sama untuk berburu dan lain sebagainya. Tapi sebelum mereka sampai di hutan, si pelayan ini selalu berkata bahwa Tuhan itu baik begitu. Berkali-kali dia menegaskan kalimat ini kepada sang raja. Sampailah mereka di tengah hutan itu, dan tiba-tiba gak disangka-sangka si raja malah diserang begitu oleh binatang buas. Sampai kemudian dengan sikap tentunya sebagai seorang pelayan yang setia selama ini dampingi sang raja, maka dia dengan sikap otomatis dia melindungi sang raja. Tapi karena situasi tersebut, walaupun dia sudah gerak cepat begitu ya untuk melindungi sang raja, tapi sang raja tetap saja menjadi korban daripada binatang buas itu, yaitu dia kehilangan bagian tangannya, salah satu jari tangannya. Tapi kemudian kejadian itu dapat dihentikan dan akhirnya mereka balik ke istana. Dan ketika di istana, si raja begitu marah karena merasa bahwa kamu bilang Tuhan baik, nyatanya saya tetap diserang sama binatang buas, bahkan saya sampai kehilangan salah satu bagian anggota tubuh saya begitu. Nah, karena raja marah begitu rupa kepada si pelayan ini, akhirnya raja memutuskan, udahlah kamu ini selalu bilang Tuhan baik, nyatanya tidak ada, nyatanya Tuhan tidak baik, karena yaitu tadi kejadian yang menimpa pada sang raja. Maka kemudian sebagai konsekuensinya hukuman diberikan kepada si pelayan itu, dan pelayan itu akhirnya masuk di dalam penjara. Sampai kemudian beberapa bulan kemudian sang raja memutuskan kembali berburu ke hutan. Dan ketika dia sampai di tengah hutan, dia bertemu dengan suku asing begitu di hutan itu, dan kemudian ditangkaplah sang raja, dan mereka hendak mempersembahkan raja ini sebagai korban kepada dewa yang mereka puja. Dan ketika mereka sudah tangkap si raja dan raja siap mau dikorbankan, Bapak Ibu, ternyata
beberapa dari suku tersebut, orang-orang dari suku tersebut ngecek kondisi sang raja. Dan ternyata menurut mereka sang raja ini nggak layak untuk dikorbankan. Karena apa? Ternyata dia tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Ya karena dia ternyata sudah tidak memiliki salah satu bagian jarinya, begitu. Berarti dianggap tidak sempurna, tidak memiliki kriteria untuk dipersembahkan kepada dewa karena dia cacat, kehilangan salah satu jari di tangannya. Maka kemudian sang raja dilepaskan. Dan begitu sang raja dilepaskan, sang raja langsung ke istana kembali dan menemui si menemui si pelayan dia yang setia yang ada di penjara itu. Terus sang raja berkata bahwa Tuhan itu baik, memang betul Tuhan itu baik katanya kepada pelayan itu. Karena apa? Aku baru saja dilepaskan dari suku yang aku temui di hutan, yang mereka akan mempersembahkan aku kepada dewanya. Ternyata karena aku dianggap kurang lengkap secara fisik karena aku tidak punya jari tangan akibat kehilangan beberapa waktu lalu, maka mereka lepaskan aku. Tuhan itu baik memang, kata si raja kepada pelayan. Dan si pelayan kembali menegaskan memang Tuhan itu baik. Tapi kemudian si raja bilang begini, tapi tunggu, kalau memang Tuhan baik, kenapa aku membiarkan engkau masuk dalam penjara? Tuhan membiarkan aku memasukkan engkau dalam penjara. Kemudian si pelayan bilang begini, iya Tuhan tetap baik. Seandainya saja aku tidak engkau hukum masuk di dalam penjara, maka yang pergi berburu denganmu, dengan raja adalah aku. Dan kemudian pastilah aku yang akan dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka, sebab aku adalah orang yang sempurna. Artinya seluruh anggota tubuhku lengkap, maka aku dianggap sebagai persembahan yang sempurna. Jadi yang akan dipersembahkan pasti aku, dan raja selamat. Tuhan baik, maka kenapa aku tetap ada di dalam penjara? Sampai kejadian yang berikutnya itu tuannya atau raja itu alami. Dan kemudian dari situ si raja mulai percaya betul bahwa memang Tuhan itu baik di tengah segala keadaan yang menurut gambaran manusia, yang menurut penilaiannya manusia itu tidak baik. Bukankah kehilangan anggota tubuh yang penting itu sesuatu yang tidak baik buat raja waktu itu. Tetapi ketika melihat 4 bulan kemudian bagaimana suku itu tidak jadi mempersembahkan dia karena memang ternyata dia cacat akibat peristiwa 4 bulan sebelumnya. Dan kemudian raja berkata, kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan membiarkan aku memasukkan engkau dalam penjara? Adalah juga sebuah bentuk kebaikan Tuhan ketika si pelayan menyadarkan raja, seandainya saja tidak ada kejadian si raja kehilangan anggota tubuhnya, maka dia tidak akan ada di dalam penjara. Seandainya dia tidak ada di penjara, dia pasti akan pergi bersama raja, dan kemudian pastilah salah satu dari mereka akan dikorbankan karena bentuk mereka atau persembahan yang menurut ukuran suku itu adalah mereka punya anggota tubuh yang lengkap. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam hidup ini kan ada hal-hal yang begitu. Ada hal-hal yang kita anggap gak baik. Pada hari itu kita menganggap tidak baik, tapi berjalannya waktu Tuhan itu menerjemahkan lebih lanjut bahwa Tuhan itu tetap baik dengan cara yang hari itu ketika kita bilang nggak baik nih Tuhan nih, kok bisa begini aku Tuhan. Tapi ternyata ketika kita melihat ke depan, jawaban itu ada di depan sana. Kemudian menyadarkan kita bahwa kebaikannya Tuhan itu nggak akan pernah usai dalam hidup kita. Maka kemudian tidak salah ketika pemazmur bilang selamatkanlah aku oleh kasih setiamu, sebab hanya kasih setia Tuhanlah yang membuat segala sesuatunya menjadi baik adanya di tengah ketidakbaikan yang pernah terjadi sebelumnya. Bapak Ibu, kalau kita lihat Musa itu hari itu adalah salah satu bayi gitu ya, satu-satunya bayi mungkin yang terselamatkan ketika kasih setia Tuhan di tengah situasi yang gak baik sedang terjadi. Kita tahu bukan, sampai kemudian Musa harus dihanyutkan dan kemudian ditemukan oleh putri Firaun. Hari itu terjadi situasi yang tidak mudah buat anak-anak balita karena mereka harus dibunuh. Nah, ketika semua dalam situasi yang tidak baik, tapi Tuhan masih punya rencana untuk sesuatu yang baik, yaitu ketika Tuhan menyelamatkan Musa dengan kasih setianya, dengan cara-cara yang mungkin hari itu tidak dipikirkan oleh semua orang, karena ibunya udah mungkin hopeless, situasi sekelilingnya sudah hopeless, bagaimana ini anak
karena di tengah peraturan kerajaan yang begitu ketat dan lain sebagainya. Tapi kalau Tuhan yang beracara, kalau Tuhan yang memiliki kasih setia itu sedang beracara, maka segala sesuatu yang hari itu tidak mungkin akan jadi mungkin. Segala sesuatu yang tidak baik saat itu akan diubah menjadi sesuatu yang baik kalau tangan Tuhan bekerja di atas segala sesuatunya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari renungan singkat yang boleh saya sampaikan pada saat ini. Apa yang tidak baik yang sedang kita lihat hari ini, dan kita mulai komplain kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau baik, kenapa aku seperti ini? Bapak Ibu, mari stop, berhenti bertanya kepada Tuhan, kenapa aku harus seperti ini Tuhan? Tapi mari kita lihat kebaikan Tuhan, seperti pelayan itu melihat kebaikan Tuhan dari sisi yang berbeda. Kita selalu akan bisa berkata Tuhan baik, sekalipun mungkin situasinya sedang tidak seperti yang kita inginkan. Saya yang tidak mengerti hari ini Bapak Ibu sedang berhadapan dengan situasi apa yang menurut penilaiannya kita rasanya enggak banget nih Tuhan. Tapi mari kita percayakan hidup kita untuk kita minta doa yang sama kepada Tuhan seperti doa pemazmur, yaitu bahwa buatlah wajahmu tetap bercahaya atas hambamu ini Tuhan, dan selamatkanlah aku tetap oleh kasih setia Tuhan. Tuhan bisa punya berbagai macam cara, 1001 macam cara. Saya sering banget bilang begini, kalau Tuhan mau berkehendak dan Tuhan mau melakukan, maka ada banyak cara yang bisa Dia buat untuk menyelamatkan saya, menyelamatkan Bapak Ibu Saudara, dan kita semua dari ancaman-ancaman, ketakutan, dan juga mungkin situasi yang menurut kita kayak ini sangat buruk Tuhan. Tapi mari kita percaya di balik semuanya, dengan berjalannya waktu, Tuhan mau tunjukin ini sangat baik buat kamu. Karena mungkin kita tidak menyadarinya saat itu. Oleh sebab itu mari kita belajar seperti pelayan yang tadi saya sampaikan di atas, bahwa bagaimanapun juga dia tetap melihat Tuhan, kebaikan Tuhan dari sisi-sisi yang lain. Yang mungkin orang cuma lihat sisi negatif, tapi dia bisa melihat positifnya dari semua kejadian yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada saat ini. Kiranya kasih setia Tuhan itu terus menyelamatkan saya dan menyelamatkan Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengakhirinya dengan saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Biarlah kiranya tundukkan kami di bawah pemahaman tentang bagaimana Tuhan itu baik dalam hidup kami. Oh Tuhan, tidak mudah memang melewati situasi-situasi yang kadang-kadang membuat kami gamang, tapi kami tahu bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang tetap akan menyelamatkan kami dengan cara-cara yang kami nggak paham hari ini. Tuhan akan sediakan banyak jalan di depan sana. Kiranya Tuhan sanggupkan kami untuk tetap menyadari kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari Engkau setiap hati yang tawar, setiap hati yang pahit, mari kiranya kasih setia Tuhan akan menghampiri kami dan membuat kami bisa berkata, thanks God. Engkau terlalu baik buat kami. Berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, dan biarlah berkat-Mu turun mengalir atas kami, kekuatan yang baru dan penghiburan, kekuatan sukacita, damai sejahtera melingkupi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.